kerajaan Allah, jemaat Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh datang untuk kami menikmati berkat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian bagi setiap kami. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini saudara, saya akan sharing singkat firman Tuhan tentang Yesus sumber otoritas orang percaya. Ya, kita sedang ada di dalam tema bulan ini tentang sumber otoritas orang percaya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Saudara, tidak ada satupun kuasa yang kuasanya itu jauh lebih besar daripada kuasa siapa? Daripada kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Lalu Yesus telah bangkit dan ia telah mengalahkan kuasa maut yang kita telah rayakan beberapa pekan yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan kemenangan di mana Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu telah bangkit mengalahkan maut. Amin. Nah, lalu apakah Bapak Ibu Saudara percaya atau sadari bahwa otoritas itu diberikan oleh Tuhan ketika kita menjadi orang yang percaya. Amin. Kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan itu kita memiliki otoritas, kita itu memiliki kuasa. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan bagi setiap anak-anaknya itu suatu otoritas dan suatu kuasa yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah di dalam hidup kita, di dalam hati kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengatakan tentang Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan tapi kita sendiri tidak percaya bahwa Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus selalu menuntun hidup kita, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab kita adalah saksi-saksinya Kristus. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yang Tuhan Yesus katakan, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Kita akan menerima kuasa untuk menjadi orang yang membawa kabar-kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal dan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, lanjutan dari ayat yang tadi kita baca, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, ini luar biasa ya saudara ayatnya. Beberapa minggu ini mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Tetapi di sini yang saya mau bagikan, yang saya mau sharingkan kepada saudara adalah ini adalah sebuah amanat, ini adalah sebuah
mandat, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anaknya, untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini sebuah amanat agung, ini sebuah mandat, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah pengutusan yang seharusnya pengutusan ini menjadi keputusan di dalam diri kita untuk kita mengatakan iya, Tuhan, aku mau menerima utusan itu dan menjadi saksi yang akan menjalankan tugas itu. Saudara, kalau ini adalah sebuah mandat, kalau ini adalah sebuah tugas, kalau ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan sedang berikan kepada kita semua, apa yang akan menjadi jawaban kita, saudara? Kita menolak atau kita akan menerimanya? Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya kita mengatakan iya untuk sebuah pengutusan ini, saudara, untuk sebuah mandat yang luar biasa ini di dalam hidup kita. Amin. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan otoritas itu sebagai hak atau wewenang untuk bertindak. Dalam KBBI, otoritas itu diartikan sebagai hak atau wewenang untuk bertindak. Nah, atau sebuah kekuasaan yang sah dan mutlak yang memungkinkan para penerima otoritas itu untuk menjalankan fungsinya. Sederhananya begini, saudara, Tuhan itu sang sumber otoritasnya. Kita adalah penerima otoritas itu. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menerima otoritas itu. Kita menerima sebuah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, kita memiliki hak, kita memiliki wewenang, kita memiliki hak yang mutlak, kita memiliki tugas untuk kita menjalankan fungsinya apapun yang Tuhan mau. Amin. Kalau saya mau artikan otoritas itu seperti ini, saudara. Otoritas itu adalah sebuah legacy atau warisan, saudara, ya, yang diberikan atau yang diteruskan untuk kita oleh Tuhan. Tuhan memberikan legacy, Tuhan memberikan warisannya, karena kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah ibaratnya penghuni kerajaan sorga. Amin. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan mandat ini kepada murid-muridnya, dan yang akhirnya diajarkan kepada kita semua di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita juga harus meneruskan legacy ini, saudara. Amin. Kita juga harus meneruskan warisan yang Tuhan inginkan dari para murid, dari kita semua sebagai orang yang percaya. Amin. Ini bukan warisan seperti kerajaan-kerajaan di dalam dunia ini, saudara, bukan. Tetapi warisan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kerajaan kekal yang tidak ada tandingannya itu, menghadirkan kerajaan itu, menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Kita memiliki kekuasaan yang sah karena kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita memiliki hak yang sah, kita memiliki kekuasaan yang sah. Kita adalah anak-anak raja. Amin. Oleh sebab itu, kita harus melakukan sesuatu untuk dunia ini, melakukan sesuatu, melakukan hal untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Kita memiliki otoritas, kita memiliki kuasa. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu telah menerima kuasa, kamu telah diberikan kuasa. Amin. Jadi oleh sebab itu, sudah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai anak-anak kerajaan Allah untuk menjalankan fungsinya, saudara. Fungsinya ya yang itu tadi, menghadirkan kerajaan Allah
di tengah-tengah dunia ini. Lewat apa saudara? Lewat pekabaran Injil. Bukan hanya kita menginjili orang, tetapi hidup kita harus siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia, untuk menunjukkan terang Kristus di tengah-tengah dunia. Amin. Lalu yang menjadi pertanyaan saudara, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan otoritasnya? Kenapa Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita saudara? Kira-kira apa saudara? Mengapa Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita? Karena apa saudara? Karena Tuhan mau kita menyadari, dan karena Tuhan mau kita mempergunakan otoritas itu untuk menjadi saksi Kristus, untuk kita menjalankan tugas kita. Tuhan mau kita eksekusi saudara, atau kita bertindak untuk melakukan tugas yang ada di depan kita. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ini adalah sebuah mandat, ini adalah sebuah tugas di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang 20. Ini adalah sebuah tanggung jawab, ini adalah sebuah tugas yang ada di depan kita, sehingga kita harus melakukan tugas itu saudara. Saya percaya setiap kita pernah memiliki mimpi, kita pernah memiliki harapan, kita memiliki cita-cita, ya kan saudara? Nah, coba bayangkan kalau misalkan mimpi, cita-cita, harapan itu tidak dengan berusaha kita wujudkan, apakah hal-hal itu semua akan menjadi kenyataan saudara? Tentu tidak saudara. Kalau kita mau mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita menjadi kenyataan, harus ada sebuah eksekusi, harus ada sebuah tindakan, harus ada sebuah kerja keras yang harus kita lakukan untuk kita mengejar cita-cita kita, untuk kita mengejar hal yang ingin kita capai. Begitu juga dengan otoritas yang Tuhan berikan. Otoritas itu hanya akan menjadi otoritas yang mati kalau kita tidak melakukan tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya tidak melakukan tugas kita, tidak melakukan tanggung jawab kita, otoritas itu hanya akan menjadi otoritas yang mati. Bahkan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita akan terpendam begitu saja saudara, kalau kita tidak mempergunakan, kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak mengeksekusi. Seperti firman Tuhan minggu lalu, Pastor Ibu Rebecca mengatakan bahwa kita semua itu memiliki kuasa, kita semua itu memiliki otoritas dari Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya, kita mau gunakan atau tidak otoritas itu. Kita mau bertindak, kita mau lakukan atau tidak otoritas itu. Kita mau lakukan, kita mau deklarasikan nggak itu kuasa itu, kita mau pakai nggak kuasa itu. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini kita bersama-sama belajar bahwa kalau kita sudah tahu kita menerima otoritas, kita memiliki kuasa, kita harus pakai itu saudara. Kita harus menjalankan, melakukan tugas kita yang ada di depan kita, yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tuhan itu memberikan otoritasnya karena Tuhan itu tahu bahwa kita mampu melakukan bagian kita dengan kuasa yang Dia sudah berikan. Saudara, ada hal yang manusia harus lakukan dan ada hal yang hanya manusia yang lakukan. Tuhan gak akan ambil alih hal-hal itu, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kita mau percaya atau tidak kepada Tuhan, itu semua bagian manusia. Tuhan tidak akan ambil alih, Tuhan tidak akan turut campur di situ saudara. Oleh sebab itu sama dengan otoritas yang Tuhan berikan ini, Tuhan ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang hanya manusia yang kerjakan. Bukan Tuhan yang melakukan itu. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang manusia kerjakan. Sebuah mimpi atau harapan yang tadi saya katakan saudara tidak akan terwujud kalau kita hanya diam saja, kalau kita hanya tidur dan tidak bangun untuk
mimpi itu hanya akan menjadi mimpi kalau kita tidak bangun dari tidur dan melakukan sesuatu agar mimpi itu menjadi kenyataan. Begitu juga cita-cita saudara. Kalau kita ingin cita-cita masa depan kita baik, masa depan kita bagus, kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan sesuatu untuk diri kita agar kita memiliki masa depan yang indah, sehingga kita tidak sembrono dalam menjalani hidup, agar kita tidak seenaknya sendiri dalam menjalani hidup. Kita harus melakukan eksekusi, melakukan sesuatu agar mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan tidak memberikan uang, tetapi Tuhan memberikan kita, anak-anaknya, sebuah kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa bekerja dan menghasilkan uang, saudara. Tuhan tidak serta-merta memberikan kekayaan, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kecakapan, Tuhan memberikan kita kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan untuk kita mengelola dan mengatur keuangan, saudara, agar kita bisa berhikmat dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu yang hal itu mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita karena ada kuasa yang telah Tuhan berikan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19, saudara. Dan jangan lupa satu hal, ada penyertaan Tuhan di balik tugas dan mandat yang Tuhan berikan. Yang saya katakan tadi, ada bagian yang manusia lakukan dan ada bagian yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Ada penyertaan Tuhan ketika kita menjadi saksinya, ketika kita menjadi terangnya, kita menjalankan otoritas-otoritas itu, kita mendeklarasikan kuasa-kuasanya, mungkin untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan gelap, saudara. Ada penyertaan Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberikan otoritas karena ada kuasa yang telah diberikannya. Kuasa apa, saudara? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk tetap kuat di dalam Tuhan, kuasa untuk tetap kuat di tengah-tengah kerasnya kehidupan ini, saudara. Amin. Ada kuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit, ada kuasa untuk mengalahkan segala kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Amin. Ada kuasa untuk mengalahkan keputusasaan. Amin. Ada kuasa untuk menjadi berkat. Ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang selalu menopang kita sehingga kita tidak akan terjatuh sampai tergeletak, saudara, karena ada senantiasa tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Yang menjadi kesimpulan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita semua telah dipanggil dan kita semua telah dipilih oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi anaknya dan untuk menjadi si penerima otoritas dan kuasa itu. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan pilih. Untuk apa, saudara? Untuk menerima otoritas dan kuasa dari Tuhan. Amin, saudara. Di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas. Oleh sebab itu, sadari setiap identitas kita sebagai orang yang percaya bahwa di dalam diri kita ada sebuah legacy, ada sebuah mandat, ada sebuah warisan, ada sebuah amanat yang Tuhan berikan. Untuk apa, saudara? Dan ada sebuah otoritas, sebuah mandat, sebuah amanat agung yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita eksekusi, untuk kita mengambil keputusan, bertindak malam hari ini. Katakan, iya Tuhan, aku mau menjadi saksimu, aku mau, karena aku memiliki otoritas, aku memiliki kuasa. Oleh sebab itu aku tidak akan takut lagi terhadap apapun pekerjaan si setan, pekerjaan si jahat, ataupun kelemahan-kelemahanku, karena aku percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa, ada otoritas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin. Perkataan-perkataan itu harus kita perkatakan, saudara. Lakukan segala sesuatu, lakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita ini dengan taat, dengan setia. Amin, saudara. Begitu juga dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua.
Karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita harus kerjakan keselamatan itu dengan apa saudara? Dengan takut, dengan taat, dengan setia kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya ada satu pribadi yang luar biasa yang akan memberikan pengertian bagi jemaat-Mu, memberikan pengertian bagi jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka memahami, agar mereka mengerti apa yang Tuhan mau, apa pesan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan Yesus, pulihkan keadaan mereka Tuhan, hidup mereka Tuhan, pimpin hidup mereka lebih lagi Tuhan. Berikan kami pengajaran Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar kami mampu menjalankan otoritas, mendeklarasikan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.